Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan pendanaan harian. Seperti biasa, hari ini kebetulan hari Minggu 1 Juni 2025. Kita akan menganalisa IHSG hari Rabu 28 Mei 2025. Karena kemarin long weekend ya, tanggal 31, 30, 29. Jadi nanti kita akan menganalisa IHSG 28 Mei 2025. Nah, sebelumnya buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link sosial base deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik ataupun saran, silakan bisa aja via DM Instagram maupun komen YouTube. Nanti akan saya balas kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena akan ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham. Insya Allah saya rutinin lagi. Dan ya, itu tadi. Oke, kita langsung masuk ke IHSG. Ini sebenarnya tadi saya udah bikin konten 50 menit. Udah saya upload, baru mau saya publish, tapi ternyata videonya hilang. Jadi ini saya ngulangi ya. Bikin konten, kita bahas IHSG dulu. Kemarin tanggal 28 ya, transaksinya gede 23 triliun, tapi banyak di pasar nego. Net buy 1,3 triliun, tapi di regulernya net sell kecil 71 miliar. Oke. Lama nggak jumpa teman-teman, setelah saya vakum cukup lama. Mohon maaf, itu kalau nggak salah konten terakhir tuh awal 2024 ya. Sekarang udah 2025, bahkan sudah pertengahan 2025. Jujur saya kangen sama saham, trading, sama cuan-cuan saham, sama komunitas cuan-cuan saham, baik yang di YouTube maupun yang di grup dan lain sebagainya. Jadi ya, izinkan saya kembali lagi ke komunitas ini. Saya juga minta maaf kalau misalkan kemarin sempat vakum ya, karena ada sesuatu yang perlu saya kerjakan dengan fokus. Jadi saya cuman nggak pengen menduakan CCS lah. Jadi daripada saya ngerjainnya setengah-setengah, jadi kemarin saya berpikiran untuk vakum terlebih dahulu. Cuman insya Allah saya pengen kembali lagi ke komunitas ini, cuan-cuan saham, bikin konten di grup, terus juga ya trading juga dan lain sebagainya. Tuh, kangen juga soalnya. Oke, ya tadi sedikit intermezzo ya. Sebenarnya yang di video sebelumnya cukup panjang, tapi ya malah nggak ada suaranya. Jadi ini saya bikin video ulang. Oke, kita langsung bahas IHSG dulu aja. Dimana kemarin hari hari Rabu 28 Mei, IHSG turun 0,32%. Kita bahas dari technical analisisnya dulu aja. Kalau kita perhatikan ya, kemarin IHSG ini koreksi dari puncaknya di 19 September 2024 sampai di bottom di kemarin tanggal 8 April 2025. Dengan segala kekeosan dunia yang ada ya, dari perang dagang lah, efisiensi lah, dan lain sebagainya lah, macam-macam lah, itu bikin. Dan sepertinya nggak cuma IHSG doang, hampir semua bursa ya di seluruh dunia pada koreksi. Kalau saya bilang sendiri sih, kalau dari macroeconomics ya, itu memang suku bunga. Jadi sebenarnya suku bunga itu kan instrumen pemerintah untuk mengkontrol inflasi. Jadi ketika inflasi berlebih, uang beredar banyak, semuanya naik nggak karu-karuan, suku bunga dinaikkan. Jadi orang-orang pada nabung, deposito, obligasi, dan lain sebagainya, bikin inflasi turun. Nah, kemarin yang terjadi itu adalah inflasinya itu tidak tinggi, tapi suku bunganya dinaikin. Kenapa? Karena US menaikkan suku bunga. Jadi US itu kan menaikkan suku bunga ya, yang setelah lama tertidur suku bunganya akhirnya mulai dinaikkan karena mereka juga perlu mengkontrol dolarnya, yang menyebabkan Indonesia juga harus menaikkan suku bunga. Kenapa? Karena kalau misalkan Indonesia tidak menaikkan suku bunga, semua modal asing bakal keluar dari Indonesia. Ya simpelnya gini lah, teman-teman nabung ya di bank besar sama bank kecil, rate-nya hampir mirip. Ya pasti bakal berasa lebih aman di bank besar, BCA misalkan contoh. Teman-teman nabung di BCA sama bank gak jelas lah, ya lebih tenang ketika nabung di BCA. Sama halnya dengan Amerika dan Indonesia. Ketika Amerika rate-nya naik, di sana kan negara maju ya, secara asumsi itu lebih aman untuk menaruh uang di sana kayak gitu. Dan juga ya dolar-dolar pada kembali lagi karena suku bunganya tinggi. Dan Indonesia kalau misalkan dia tidak menaikkan suku bunga, bisa hilang semua.
dolarnya. Makanya Indonesia ikut menaikkan suku bunga sampai kemarin di 5%, bahkan hampir 6%. Kalau nggak salah udah tembus 6% gitu. Padahal kalau dilihat inflasinya nggak terlalu jelek. Jadi inflasinya masih terjaga tapi suku bunganya naik karena ya harus mengikuti dari luar negeri. Yang terjadi apa? Wah, likuiditas di masyarakat seret, investasi kecil-kecilan, maksudnya investasi di lapangan ya, likuiditas seret, investasi nggak ada, pemerintah efisiensi, intinya likuiditas tuh kemarin di masyarakat tuh susah. Teman-teman yang sama pebisnis ya pasti ngerasain lah yang namanya awal tahun 2025 itu likuiditas tuh sangat susah. Yaitu efeknya dari sana lah ya. Kalau kemarin kita COVID, itu sekarang efek dari perang dagang mungkin kita sebut seperti itu. Jadi ya itu kemarin yang terjadi menyebabkan IHSG pun juga ya, ketika IHSG ini kan representasi dari ekonomi Indonesia ya. Ketika ekonominya jelek ya dia bakal koreksi, ketika ekonominya bagus ya dia bakal naik. Dan ini leading indikator. Jadi dia koreksi dulu baru ekonominya jelek, atau naik dulu baru ekonominya bagus. Karena kan kita berinvestasi itu kan membeli masa depan. Kalau kita rasakan bagus ya kita bakal beli. Kalau kita rasakan jelek ya kita akan jual. Ya sama halnya dengan IHSG. Ketika dia naik berarti diasumsikan ke depan bakal bagus. Tapi ketika jelek diasumsikan ke depan bakal jelek. Makanya biasanya ada istilah sell on news. Jadi ketika berita udah keluar tuh sudah saatnya jual ya, karena sudah apa ya? Ya sudah sesuai ekspektasi. Seperti itu. Itu tadi sedikit dari makro ya. Kalau misalkan kita ngomongin dari teknikal, IHSG juga berada dalam kondisi yang kurang enak. Tuh, ini kemarin sempat dia setelah bottom di 5.800, dia berhasil menguat naik sampai di 7.200. Sebenarnya kalau misalkan by technical analysis ya, yang sehat itu target cukup di sini sebenarnya. Ini kan ada sebuah continuation, kemarin reversalnya pakai continuation ya. Ya, target sebenarnya sini sudah cukup 7.000-an, 7.050-an lah. Tapi ternyata IHSG digas lagi naik sampai 7.200. Dan teman-teman kalau misalkan perhatikan ya, ini kan dia kejedot dari downtrend line. Jadi sudah ada yang breakout tapi ada yang belum breakout, dan itu suatu yang sangat wajar lah. Kemarin kejedot di 7.200 ditambah di area pullback 0,618 sampai 0,786. Seperti itu. Nah, terus kira-kira gimana IHSG minggu depan? Kalau menurut saya pribadi ada potensi untuk koreksi, kalau nggak konsolidasi terlebih dahulu. Untuk sekarang kita bisa perhatikan sini ya, ini ada low di area 7129. Selama nggak jebol 7129, most likely dia akan konsolidasi lebih dahulu, bikin penan atau apapun itu, ke samping lah intinya. Tapi kalau misalkan dia jebol 7129, ada arah koreksi terlebih dahulu. Koreksinya kemana? Terdekat di area 7000. Itu nutup gap dan lain sebagainya, dan support terdekat ada di 7000 sampai 6950. Tapi selama nggak jebol 7129 itu tidak ada masalah sama sekali. Nah, kalau misalkan nggak jadi koreksi gimana? Artinya dia harus breakout high sebelumnya, yaitu 7240. Jadi kalau kita perhatikan yang paling dekat ya, break 7240 dia lanjut menguat, tapi kalau misalkan jebol 7129 dia akan koreksi menuju ke support selanjutnya di sekitar area 7000 untuk nutup gap seperti itu. Nah, kita lihat dari indikator lain ya. Kalau dari beberapa indikator tambahan, ada MACD. Ini kalau dari histogramnya dia sebenarnya sudah divergent, di mana harganya naik terus, tapi dia sudah koreksi. MACD-nya juga mau dead cross, walaupun belum. Kalau kita lihat dari RSI juga sudah oversold dan mau koreksi. Dan kalau kita lihat dari volume pun IHSG juga transaksinya besar ketika koreksi. Seperti itu. Satu hal yang bagus, dia masih cukup uptrend ya, di atas EMA 20. Dan kalau misalkan kita perkecil time frame-nya, misalkan di EMA 10 ya. Nah, ini juga dia masih sehat bertengger di atas EMA 10. Makanya ini bisa digunakan buat trailing stop juga. Selama nggak jebol 7130 harusnya IHSG masih akan ke atas. Tapi kalau jebol biasanya dia akan koreksi dulu, jemput moving average selanjutnya. Apakah jelek mas? Belum tentu ya. Jadi bisa aja ini koreksi untuk naik lebih tinggi. Ibarat kata kita berenang ya. Berenang baru menyelam kan butuh napas dulu untuk naik, untuk maju lagi. Sama halnya dengan IHSG. Ketika udah naik terlalu kuat, akan ada aksi taking profit terlebih dahulu, apalagi kena yang namanya area resisten. Seperti itu. Ketika harga turun tapi arahnya uptrend, ya dia akan naik lagi. Seperti itu. Itu kira-kira untuk IHSG, bisa perhatikan area-area tadi. Nah, kita langsung masuk beberapa saham pilihan ya. Tadi sebenarnya sudah ada beberapa yang sudah saya bahas ya. BCA, BRI, Antam, Adaro, habis itu BRPT sama Raja. Ya, kita bahas ulang ya. Karena tadi saya udah bikin kontennya, kita mulai dari BBCA dulu. Nah, kemarin Rabu berarti ya, tanggal 28 itu. 28 Mei, hari Rabu. Kemarin Rabu, BCA koreksi 0,53%. Bentuknya mirip IHSG, tapi volumenya cukup besar ya ini. Ketika kemarin koreksi hari Rabu 28 Mei itu.
Kita bahas dari technical analisisnya dulu aja. Ini BBCA sebelumnya dia membentuk sebuah broadening dan berhasil langsung breakout. Saya kira kemarin waktu di sini dia akan koreksi terlebih dahulu nutup gap baru naik, tapi ternyata enggak, lanjut naik sampai kemarin di 9.800. Kalau teman-teman perhatikan 9.800 itu adalah area yang sebelumnya dia support ya. Di sini dia support, breakdown, resist, koreksi. Itu suatu yang sangat wajar. Dan ketika kemarin dia rebound dari bottomnya 7.200 naik sampai 9.800, suatu yang sangat wajar kalau misalkan dia ada aksi taking profit terlebih dahulu. Karena naiknya pun juga sudah tinggi banget kayak gitu. Tadi juga IHSG koreksi 25%, naiknya pun juga ada bahkan 22%. Sama dengan BBCA, dia juga udah naik sangat kencang. Dan kalau kita ngomongin market cap, ya ini sudah naik tinggi sekali ya, dari bottomnya di 7.200. Nah, sekarang pertanyaannya kira-kira BBCA bakalan kayak gimana? Kalau kita perhatikan di sini, ini ada beberapa area Fibonacci ya. Kalau kita tarik dari bawah ke atas, yang mana support terdekatnya BBCA itu ada di area 9.100. Setelah itu di 8750, 8450, baru 8150. Sebenarnya kalau misalkan ngomongin bagus ya, sampai 8000 aja BBCA itu masih nggak jelek. Kalau memang dia mau bikin higher low. Tuh. Dan itu kan juga 0,618-nya juga. Tapi nanti kita lihat perkembangan selanjutnya. Kalau kita lihat bigger view-nya dari BBCA sendiri, ini dia trennya sih sebenarnya sudah patah juga ya untuk yang big view-nya. Ini sudah mulai melemah penaikannya. Tapi kalau kita lihat yang sebelumnya di sini, ketika dia crash COVID 2020 masih berhasil kembali menguat. Nah, apakah dia akan berhasil kembali all time high lagi? Belum ada yang tahu. Kita bahas view kecilnya dulu aja. Seperti itu. Nah, mirip dengan IHSG kalau teman-teman perhatikan ya. Tadi di view-nya IHSG baru kena area resist dan berpotensi untuk koreksi terlebih dahulu. Untuk sekarang BBCA sebenarnya masih sehat. Kalau misalkan dia turun sampai 9.100 ya. Ini di area gap-nya dia, misalkan mau nutup gap itu juga masih bagus. Dan nggak ditutup pun juga nggak ada masalah sama sekali. Kita lihat indikatornya lebih lanjut. Ini moving average-nya juga masih oke, di atas MA20. Bisa digunakan untuk support juga 9.300 ini. Kalau misalkan 9.300 jebol, artinya next stop ada di area 9.000. Melihat dari MACD, ini belum dead cross ya. Menuju, tapi masih belum, jadi ya belum ada konfirmasi. Kalau dari RSI sudah oversold dan sudah koreksi, dan ya volumenya kemarin pun juga cukup besar, seperti itu. Mungkin bisa perhatikan di area krusialnya itu 9250. Kalau misalkan area tersebut tembus, baru besar potensi dia akan nutup gap di area 9000. Seperti itu. Untuk bandarmologinya sendiri, kalau kita lihat kemarin hari apa itu? Rabu ya, 28 Mei ada distribusi, walaupun tidak terlalu distribusi. Sellernya cuma 27, pembelinya ada 39, yang lempar-lemparan barang pun juga kayak gini. Ini sih kayak nitip barang ya, tak titipin dulu, biar koreksinya tak beli lagi di bawah. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari indikator lain bandarmologi, masih cukup bagus ya, akumulasinya masih ada, walaupun setelah distribusi yang sangat kencang. Seperti itu. Ya, gunakan indikator tadi aja. Trigger 9.250. Kalau misalkan area tersebut ditembus, maka besar dia akan ke 9.000-an. Seperti itu. Itu untuk BBCA, kita lanjutkan. Saya pengen bahas BBRI. Nah, beda dengan BCA, BRI ini malah baru terlihat baru mau jalan. Tapi tadi saya juga udah ada view-nya ya. Dan ya, ini dia juga masih ada space buat naik, tapi sudah menuju area kuat. Kalau kita perhatikan BBRI dari puncaknya di Maret 2024 ya, di 6.300, dia koreksi sampai kemarin bottom di 3.300. Itu gila loh itu, turunnya 50% sendiri atau bahkan lebih. Nih, turun 47%. Ibarat kata market cap 1.000 triliun tuh bilang 500 triliun. Cuman ya gimana lagi, namanya market ya. Pasti dinamis. Seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan di sini, BBR ini punya downtrend channel karena dia membentuk sebuah low, lower high, lower low. Seperti itu. Dan kemarin ketika bottom di 3.360, dia menguat sampai sekarang di 4.450. Kalau kita perhatikan di sini ada sebuah continuation kecil yang mana targetnya sebenarnya masih agak lumayan. Itu kan ada mirip-mirip ascending ya. Targetnya sebenarnya dia bisa breakout sampai ke 4.890. Tapi yang pengen saya mention di sini adalah teman-teman berhati-hati ketika nanti BBRI menyentuh 4.600. Karena di situ juga ada area yang cukup kuat, Fibonacci 0,618 ditambah area downtrend line. Nih ya. High,
high, lower high. Kalau misalkan dia kena lalu dia reject, ada potensi itu adalah lower high selanjutnya. Dan apakah setelah itu dia akan membentuk lower low, higher low, atau same low, itu belum ada yang tahu. Yang jelas, kondisikan posisi teman-teman. Kalau misalkan teman-teman average-nya agak tinggi, ketika menyentuh 4.600 ada respon yang kurang bagus, bisa realisasikan profit sebagian atau pasang trailing stop. Tapi kalau misalkan teman-teman posisinya agak bawah, bisa disesuaikan juga. Yang jelas area krusial saat ini 4.600 dari BBRI, sedangkan support saat ini dia ada di area 4.300 sampai 4.270. Seperti itu. Nah, kita lihat dari indikator lain, ini moving average juga bagus, baru aja golden cross. Sebenarnya kalau dilihat dari view-nya tuh lebih cenderung naik kalau BBRI ini. Cuman kayak apa ya, ada persimpangan jalan di 4.600 lah. Itu penentuan. Kalau misalkan dia berhasil break itu naiknya bakal lebih kencang, bahkan bisa ke 5.000. Tapi kalau 4.600 dia nggak berhasil di breakout, ya koreksi adalah sesuatu yang sangat wajar. MACD-nya masih oke, arahnya ke atas, belum terlihat mau dead cross ya. Tapi RSI-nya sudah masuk area oversold. Ya, besar potensinya untuk kalau misalkan terjadi koreksi. Tapi kalau kita perhatikan volumenya kemarin bagus, closingan terakhir ini ya, disertai dengan akumulasi yang cukup dominan juga dari beberapa broker-broker yang cakep seperti itu. Kita lihat dari bandarmologinya, ini juga terjadi net akum ya. Dari value-nya pun juga terlihat masih ada net akum dari distribusi yang cukup besar. Cukup relevan ini kalau teman-teman bandingkan chartnya dengan trennya, artinya ini bisa digunakan seperti itu. Dan kesimpulannya adalah untuk saat ini si BBRI ini diarahnya masih ke atas kalau menurut saya. Cuman akan ada persimpangan jalan di 4.600. Either dia break atau dia koreksi, itu penentuannya di sana. Kalau break ya oke, kalau misalkan koreksi ya biarkan dia koreksi terlebih dahulu seperti itu. Kita pantau untuk tren selanjutnya. Seperti itu. Perhatikan 4.600 untuk supportnya di 4.300 sampai 4.150. Kita lanjutkan dari BBRI, kita lanjut ke Antam. Ini Antam cakep banget. Tadi saya udah bikin kontennya soalnya. Tapi arahnya koreksi terlebih dahulu. Nah, kita bahas dari technical analisisnya dulu dari Antam. Ini untuk view kecil ya. Saya pengen bahas view besarnya dulu tapi karena ini menurut saya bigger view-nya cakep banget. Tadi saya sudah bahas soalnya. Nah, ini kita pakai monthly. Kalau teman-teman perhatikan ya, ini Antam ini membentuk sebuah pattern continuation di sini. Ada yang namanya bullish flag atau apapun itulah. Yang jelas, kalau misalkan dia sampai berhasil breakout area berapa ini? 3.440 targetnya jauh. Kalau kita pakai Fibonacci 3440 sampai bawah sini. Nah, targetnya ini 5.100. Kalau misalkan dia berhasil breakout 3440. Apakah bisa? Kalau saya lihat sih katalisnya ada ya, yang mana harga gold sekarang juga baru bagus. Jadi ya ada potensi Antam bisa hit. Cuman perlu menunggu konfirmasi 3.440. Kalau misalkan dia bisa lewat itu perjalanannya jauh. Kalau misalkan teman-teman punya barang bawah ya untuk si Antam ini, kalau misalkan dia sampai berhasil breakout sih hold keras sih. Ini ya uptrend channelnya. Kalau berhasil break 3440 dia berpotensi bikin yang namanya higher high. Seperti itu. Itu untuk bigger view-nya. Konfirmasinya di 3.440 dan targetnya tadi sesuai dengan Fibonacci. Nah, sekarang kita lihat view kecilnya yang mana kalau saya lihat di sini Antam ini baru capek naiknya. Kenapa capek? Karena semenjak dia breakout dari area konsolidasi, ini kalau teman-teman perhatikan ya. Di sini kan dia ada area konsolidasi membentuk sebuah cup and handle. Most likely di sini dia diakumulasi. Dan ketika break, dia ngacir nggak pakai istirahat. Sempat bikin continuation, ascending triangle. Dan targetnya pun saya rasa juga sudah hit untuk si Antam ini sendiri. Nah ini ya, 3.340. Dia kemarin naik sudah sampai 3.200. Seperti itu. Dan kalau kita perhatikan, ini Antam cenderung membuat pattern yang namanya rising wedge. Mungkin lebih jelas kalau kita lihat di 4 jam. Nah, ada sebuah rising wedge dan disertai dengan bearish divergence. Nih, kita lihat 4 jamnya di sini. Nah, ini ya, di mana harganya naik sedangkan indikatornya turun. Ini namanya regular bearish divergence, indikasi untuk koreksi. Seperti itu. Nah, konfirmasinya apa? Kalau konfirmasi awalnya adalah ketika Antam jebol sini 3010. Ya, buletin aja 3000 ya. Jadi kalau misalkan Antam itu jebol 3000, arah koreksinya ada. Tapi apakah koreksinya itu untuk ditinggalkan? Kalau menurut saya enggak. Itu untuk dipantau.
Seperti itu. Jadi kalau misalkan selama dia nggak jebol 3000, Antam masih oke, boleh di hold. Tapi kalau misalkan dia jebol 3000, ada potensi Antam koreksi terlebih dahulu. Nah, koreksinya sampai mana? Kalau kita lihat di sini gap banyak sebenarnya. 2900, 2700, bahkan yang di bawah-bawah gap pun juga masih ada. Tapi kalau misalkan dari chart patternnya, yang namanya rising wedge, targetnya adalah di sini. Di area divergennya itu di area 2500-an. Nah, ini masih menarik untuk dipantau kalau misalkan nanti dia terjadi koreksi. Jadi triggernya di sini 3000. Kalau 3000-nya jebol, pantau koreksinya. Kalau misalkan dapat 2500, nanti dipantau apakah dia nyamping atau masih koreksi. Ya perlu banyak konfirmasi lah kalau misalkan mau entry di Antam. Kita lihat bandarmologinya, cakep. Volumenya pun juga bagus loh kalau teman-teman perhatikan ya. Kemarin waktu naiknya kenceng pakai volume. Akumulasinya kecil-kecil, naiknya kenceng, ini indikasi uptrend yang bagus sebenarnya. Bahkan kalau misalkan dibilang bisa hit ya nggak ada yang tahu ya. Tapi kalau dari data-data yang ada sih cakep Antam ini. Akumulasinya juga bagus, yang jualan kayak gini, yang beli kayak gini untuk kemarin hari Rabu ya, 28 Mei. Dan ya kita pakai template-nya bandarmologi, akumulasinya pun ganteng banget. Nih, bandar volumenya akum, terus bandar value-nya pun juga masih sangat kuat dan masih sangat di atas. Ini nanti bisa digunakan indikator ketika koreksi. Misalkan ketika koreksi, dia keluarnya sesignifikan apa? Kalau misalkan cuma keluar dikit-dikit, itu pantau. Tapi kalau misalkan dia bandarnya keluar banyak, waktu koreksi, ya udah jangan nangkap pisau jatuh juga. Seperti itu. Intinya itu, perhatikan 3000 untuk Antam. Kalau misalkan jebol, bisa mancing di 2500 atau mungkin kalau teman-teman manajemennya bagus ya, mancing sampai 2500 seperti itu. Untuk view besarnya sangat cakep, sangat menarik untuk dipantau sebenarnya Antam ini kalau misalkan dia dikasih koreksi seperti itu. Itu untuk Antam. Kita lanjutkan. Tadi habis Antam saya bahasnya Adaro. Adaro ini juga bagus view-nya. Arahnya juga masih ke atas. Oke, kita bahas Adaro, di mana Adaro kemarin turun 3,93%. Candlenya cukup solid dan volumenya kalau kita perhatikan cukup besar. Ditambah juga dengan distribusi. Nah, Adaro terakhir di sini ya. Ini waktu dia spin off Adaro sama Adi. Adaro ini mineralnya kalau nggak salah. Jangan-jangan dia isinya emas ini kayak mau Antam ini. Tapi Adinya kan batu bara. Ini spin off dan yang dividen super jumbo itu turun sampai 30%, terus rebound lagi ke atas, nggak nutup gapnya lalu koreksi. Nah, satu hal yang cukup menarik di sini kalau teman-teman perhatikan ya, ini dia koreksi membentuk yang namanya pattern falling wedge ya. Ini falling wedge dan kalau kita perhatikan indikatornya terjadi yang namanya regular bullish divergence di mana harganya ke bawah sedangkan indikatornya ke atas. Itu cakep, indikasi dari reversal. Berhasil konfirmasi, keluar dari falling wedge, sempat nyamping, akhirnya menguat. Sampai kejedot di area Fibonacci 0,618. Nah, kalau dari chart pattern maupun dari divergent, sebenarnya targetnya Adaro ini di sini 2800. Ya, ada potensi dia ke 2800. Dan kalau kita perhatikan pun juga moving average-nya pun juga mendukung seperti itu. Tinggal pertanyaannya kira-kira dia mau kayak gimana? Kayak gitu. Nah, untuk sekarang kita bisa gunakan area 2070 itu sebagai trigger. Kalau misalkan jebol artinya planningnya gagal. Tapi selama nggak jebol 2070, saya rasa Adaro arahnya masih ke atas. Kalau kita perhatikan, kemarin kan dia membentuk lower high ya. High, low, lower high. Nah, siapa tahu habis ini dia membentuk higher low dan terbentuk sebuah bullish pennant. Ini makanya tadi sudah saya gariskan. Dan kalau misalkan bullish pennantnya jadi, targetnya setinggi dari tiangnya, maka target dari Adaro pun juga ada di area 2800. Seperti itu. Jadi apa? Nah, kalau misalkan Adaro besok dikasih koreksi, misalkan dia contoh ke support sini ya, 2150, bahkan mendekati 2000, itu menarik untuk di koleksi. Seperti itu. Tinggal sesuaikan dengan planning teman-teman masing-masing. Dengan stop loss bisa taruh di bawah 2070. Seperti itu. Siapa tahu dia bikin higher low, habis itu lower high, higher low sekali lagi langsung breakout, itu bakalan cakep banget untuk skema atau plan dari penannya Adaro. Karena semua mendukung untuk dia menuju 2800. Tapi ini baru kejedot lah dan koreksi adalah sesuatu yang sangat wajar. Dari indikator lain pun juga sangat mendukung. Moving average-nya sudah golden cross dan baru golden cross. Ya, baru golden cross ini potensi upside-nya masih bagus.
MACD-nya juga bullish divergence-nya juga targetnya di 2800 ditambah falling wedge-nya, dan juga nih kalau RSI dia sudah cenderung koreksi. Koreksinya pun sehat, nggak ada divergence ya. Ini lower high, ini juga dia lower high juga. Menarik untuk dipantau, dan selama nggak jebol 2070, Adaro masih oke. Seperti itu. Kalau dilihat dari volume koreksinya cukup besar kemarin itu ya, ditambah juga dengan distribusi. Tapi distribusinya juga ya nggak tahu, agak suspicious ya. Nih distribusi dari Adaro, karena seingat saya ya PD-nya Saratoga Group itu bukan retail. PD sama KI ya, nggak tahu kalau sekarang rulesnya kayak gimana gamenya. Saya lama nggak di market soalnya dari 2024. Tapi kalau dulu saya ingat saya tuh yang namanya PD sama KI-nya Saratoga Group itu bukan retail. Nah kalau kita lihat juga PD-nya agak tinggi ya, akumulasinya kemarin lempar-lemparan sama BK ini, walaupun bawah-bawahnya brokernya kurang oke. Seperti itu. Kita perkuat dengan bandarmologi template-nya. Ini juga, ini masih cakep nih ya. Kalau teman-teman perhatikan, ketika kemarin dia koreksi itu ada yang serok besar dan dia belum keluar sama sekali ketika falling wedge ini. Makanya yang disebut divergent itu. Ini kan hubungan dari semuanya ya, volume, akumulasi dan lain sebagainya. Ini kalau teman-teman perhatikan ya, dia kan turun nih. Sedangkan bandarmologinya nggak turun. Nah, itu apa ya? Udah tercermin di chart, makanya terbentuk sebuah bullish divergence. Turunnya tuh nggak didukung, bahasa simpelnya kayak gitu. Nih, dan volumenya pun juga kecil-kecil ketika turun. Ketika naik volumenya gede, turun volume kecil-kecil, naik lagi volumenya mendukung. Seperti itu. Kalau menurut saya pribadi ini, Adaro masih ada potensi upside sendiri dengan target 2800-an. Tapi dia harus bertahan di atas 2070, itu syaratnya, makanya bisa dijadikan stop loss, dan harus berhasil breakout area 2430. Seperti itu. Cukup menarik untuk dipantau juga, karena risk rewardnya pun juga bagus ya. Kalau misalkan teman-teman mau ukur, misalkan entry di 2150, stop lossnya di 2030 lah, atau 2040, 5% dengan targetnya 29%. 1:6 masih sangat fair untuk sebuah trading plan. Tinggal dipantau kalau misalkan mau dieksekusi. Itu untuk Adaro. Nah, tadi saya juga bahas BRPT selanjutnya. Ini saham Pak PP ya. Lama seingat saya juga memang 2024 itu zamannya saham konglomerasi. Kalau dulu itu kan sempat zaman-zaman Covid itu kan itu dulu komoditas. Habis komoditas ganti ke bank digital. Terus habis bank digital sampai sekarang kan sepertinya masih konglomerasi. Jadi ya nggak seru kalau kita nggak bahas satu. Tadi saya juga ada bahas sebenarnya dari BRPT ini. Jadi ya tinggal saya ulangin aja. Ini BRPT kemarin koreksi 6,67%. Kalau dulu segini ARB ya, tapi sekarang udah nggak ARB lagi, BRPT. Terbentuk sebuah candlestick pattern yang namanya kalau di bawah itu namanya harami, ibu mengandung ya tuh. Dan bisa gunakan, kalau nggak salah itu pemain intinya dia di dalam candle sebelumnya nih. Candle sebelumnya kan ini ya, low-nya 1245, high-nya 1375. Sedangkan yang paling baru kan ini, low-nya 1260, high-nya 1350. Itu biasanya di dalamnya dia membentuk yang namanya penan ataupun apapun itulah, pattern konsolidasi higher low, lower high, seperti itu. Nah, maka dari itu bisa digunakan untuk trigger ya. Kalau misalkan teman-teman punya barang bawah, misalkan BRPT jebol 1245, itu bisa gunakan untuk trailing stop. Tapi selama nggak jebol, ya nggak masalah, tinggal dipantau dari konsolidasinya. Bisa aja dia mau konsolidasi menyamping ya. Misalkan dia mau bikin flag kayak gini, nah ini kan bisa juga nyamping, breakout lagi, nah, gitu kan bisa juga, seperti itu. Nah, tadi saya juga kebetulan ngecek big review-nya si BRPT di yang konten pertama ya, yang gagal diupload. Dan kalau kita lihat monthly-nya, BRPT ini kan sebenarnya dia cenderung sideways. Nih, sideways dari sini sampai sini. Ini pakai monthly ya, teman-teman. Tuh. Dan kalau misalkan ngomongin sideways, artinya kan dia same high, same low. Jadi kalau kita lihat habis kena same low-nya, ada potensi dia sampai same high-nya di 1500. Artinya apa? Upside-nya itu masih ada. Itu untuk BRPT. Nah, kalau big review-nya sebenarnya lebih mengerikan lagi ya.
Kenapa mengerikan? Karena ini kan dia cenderung konsolidasi ke samping ya. Dan kalau misalkan berhasil breakout 1500-nya kayaknya perjalanannya jauh banget. Bahkan mungkin bisa ngejar teman-temannya yang lain ya. Ini sahamnya Pak PP yang satu ini. Seperti itu. Jadi big review masih oke sebenarnya. Apalagi kalau dia berhasil breakout area 1500. Tapi untuk sekarang dia memang baru kena area resist ya di Fibonacci ini Fibo saya mouse-nya agak error, nggak bisa pakai scrollnya nih. Nah, nih baru kena 0,618 sampai 0,786. Naiknya pun juga kenceng ya. Jadi misalkan koreksi pun tuh nanti juga bakal jadi suatu yang sangat wajar seperti itu. Perhatikan aja trigger tadi. Kalau misalkan memang dia koreksi dulu, pantau support selanjutnya. Tapi kalau misalkan breakout atau nyamping itu bisa dipantau. Untuk support terdekat sebenarnya masih agak jauh. Ya, kalau saya bilang supportnya si BRPT bahkan mungkin di sini area 1000 itu nggak terlalu kuat, bahkan support psikologisnya yang kuat masih di sini 900. Makanya kalau dia koreksi bakalan dalam itu. Tinggal kita lihat apakah koreksinya bagus atau enggak. Nah, kita lihat indikator lain, ini juga salah satu bentuk naik yang bagus ya. Disertai dengan volume yang kuat juga kemarin ketika dia naik. Tuh. Memang sudah capek karena RSI-nya sudah area overbought, jadi ya koreksi adalah sesuatu yang sangat wajar. Kalau kita lihat 28 Mei kemarin juga koreksinya disertai dengan distribusi, walaupun tidak terlalu distribusi kalau saya lihatnya. Jadi masih dalam toleransi. Ini nitipin barang kalau saya lihat ya, ke YU sama CC ini. Bisa teman-teman perhatikan dari value-nya beda dari retail yang lain. Seperti itu. Kita lihat pakai bandarmologinya pun juga masih cukup bagus ya. Ini BRPT bandarmologinya. Jadi sebenarnya masih bisa jadi masukin salah satu watchlist. Tuh, tinggal perhatikan setupnya. Kalau belum punya barang, biarkan dia konsolidasi maupun koreksi terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan udah punya barang, siap-siap pasang TS atau biarin kembali dia running. Seperti itu. Itu untuk BRPT. Selanjutnya tadi habis BRPT, kayaknya terakhir ya BRPT, Pegas aja. Saya terakhir membahas Raja. Ini juga cukup menarik setupnya. Nih, udah langsung kelihatan trading plan-nya. Jadi Raja ini mirip sama kayak BBRI tadi. Upside masih ada, tapi sudah mendekati downtrend line lah, seperti itu. Terakhir Raja koreksi 1455 dari puncaknya di 4.300. Dalam banget itu 4.000 sampai 1.450% lebih berarti ya koreksinya. Di sini dia bottom, rebound, bullish flag, bikin penan dan akhirnya naik sampai 2750. 2750 area resist, Fibonacci 0,618, ada area resist kecil di sini, ditambah target dari bullish penannya. Makanya koreksi kemarin itu adalah suatu yang sangat wajar, seperti itu. Cuman ya kalau kita perhatikan dari indikator tambahannya, koreksinya itu masih sangat bagus. Ya, kenapa? Karena ini baru mau golden cross, itu satu. Untuk moving average-nya 20 sama 50-nya baru mau golden cross, itu satu. Yang kedua juga dia volumenya cakep. Ketika naik volumenya gede, ketika turun volumenya pun tidak terlalu gede dan bahkan disertai dengan rebound, seperti itu. Dan ya, kalau memang dikasih area sini 2350, itu kalau menurut saya masih menarik untuk entry Raja ini. Dengan target mungkin dia akan retest ke yang sebelumnya area support nih ya. Di sini ada support, breakdown. Nah, ini kan dia belum pullback. Mungkin dia mau pullback sampai area 3100 bahkan 3200-an baru setelah itu menentukan arah lagi. Seperti itu. Kita lihat indikator tambahannya dari bandarmologi. Kalau kemarin terjadi distribusi, tapi kalau misalkan kita akumulasikan ke belakang juga tidak disertai dengan akumulasi. Artinya nggak ada dukungan ya kalau misalkan dari bandarmologi. Lebih ke teknikalnya aja yang cakep itu. Jadi ya kalau kayak gini biasanya saya nyebutnya saham trading doang lah. Itu pure technical analysis, jangan sampai kayak kalau misalkan akumnya bagus itu kan masuk watchlist gitu ya. Koreksi beli naik jual, koreksi beli naik jual kayak gitu. Tapi kalau misalkan tidak disertai dengan akumulasi tapi ada setupnya, ya udah beli aja. Kalau misalkan berhasil TP, kalau enggak ya sudah gitu. Itu ya kembali ke trading plan masing-masing. Masih cukup menarik dan selama dia nggak jebol 2300, Raja masih oke. Arahnya masih ada potensi ke atas seperti itu.
Ya itu mungkin konten kali ini cuma 30 menit ya. Tadi padahal saya bikin konten tuh sampai 51 menit. 51 menit saya bikin konten karena ya saya kangen-kangenan juga ya. Terus juga bahasnya lama-lama dan lain sebagainya. Tapi karena error video suaranya nggak keluar nih, saya ulangin lagi. Saya bikin konten lagi dan ya karena mengulang itu kan jadi udah gak yang pertama ya. Jadi ya kira-kira seperti itu. Ya semoga CCS bisa aktif lagi teman-teman. Dan ya bisa jadi komunitas yang sehat lagi. Nanti coba saya sempatkan untuk ngonten dan mencoba rutin seperti itu. Mungkin itu dulu untuk konten CCS kali ini. Kalau misalkan jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan ya terima kasih. Salam cuan.